Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang, selamat bergabung buat Bapak Ibu guru yang akan melakukan sesi coaching pada hari ini. Jadi pada hari ini kita melakukan praktek coaching. Saya Mariana Hutasoik bertindak sebagai pengamat, sebagai coach yaitu Bu Nur Hayati, sebagai coach yaitu Pak Budi. Sebelum coaching kita mulai, kompetensi sebagai coach pada pertemuan kali ini ada beberapa rubrik yang ingin dikembangkan sesuai dengan alur tirta pada kegiatan coaching ini, yaitu yang pertama tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, yang keempat yaitu tanggung jawab. Semoga pada sesi hari ini dari alur tirta ini akan nampak pada kegiatan ini. Sebagai coach, kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu kehadiran penuh, pendengar aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari kompetensi tersebut, semoga kegiatan ini akan nampak juga. Jadi untuk kepada Ibu Nur Hayati sebagai coach, apakah sudah siap melakukan coaching kepada Pak Budi? Siap, Bu. Baiklah, kita mulai coachingnya. Silakan Ibu Nur Hayati. Ya, selamat pagi Bu Nur Hayati. Pagi, Pak. Pak Budi, silakan duduk Pak Budi. Mas, sebelumnya saya melakukan bekerja Bu. Bu Nur? Pak Budi? Iya, kira-kira Ibu ada waktu nggak untuk ngobrol dengan saya? Suaranya, kebetulan saya ada waktu sekitar 20 menit karena saya ada rapat ya Pak di dinas ya Pak. Kira-kira ada apa ya Pak ya? Bu, kan Bu, itu Bu, kita ada majalah dinding sekolah. Jadi rencana saya mau mengusulkan bagaimana Bu kira-kira kalau kita buat mading di sekolah Bu. Wah, itu ide yang bagus Pak. Saya setuju. Tapi kira-kira tujuan mading itu apa ya Pak ya di sekolah kita ya Bapak? Iya Bu, jadi mading itu nanti kita buat di sekolah ya, agar untuk menjadi tempat kita untuk memberikan informasi kepada seluruh warga sekolah Bu. Oh iya Pak. Kira-kira Pak kalau kita buat mading, ada nggak peminatnya untuk menggunakan mading itu Pak? Sejauh mana Bapak mengetahui tentang mading agar anak-anak itu jauh lebih pemahamannya tentang mading? Oh ya, jadi begini Bu, berdasarkan observasi yang saya lakukan Bu, khususnya kepada anak-anak kita, siswa-siswa kita, bahwasanya mereka pada waktu saya itu akan mengumumkan ujian remedial, saya bilang itu saya tempelkan di dinding kelas mereka keberatan Bu, karena membuat jelek dinding kelas gitu. Jadi Pak, bagaimana kalau di sekolah kita ini kita buat ada mading Pak. Jadi kalau misalnya nanti Pak buat pengumuman ataupun hasil-hasil remedial, jadi tidak ditempel di dinding kelas Pak, tapi ditempel di dinding mading biar semua siswa bisa melihat gitu Pak, siapa saja yang remedial, terus informasi-informasi yang lain seperti itu Bu. Makanya saya berkeinginan untuk mengusulkan sama Ibu sebagai kepala sekolah saya untuk membuat mading Bu di sekolah. Seperti itulah Bu.
Oke, baik Pak, bagus. Karena Bapak bagus, karena sudah ada peminatnya, makanya Bapak berencana kepada saya. Saya sebagai pimpinan penuh anggota saya demi kemajuan sekolah kita. Kira-kira Pak, apa bantuan yang bisa saya bantu Bapak demi terwujudnya Mading ini di sekolah kita, Pak? Oh iya Bu, terima kasih Bu. Sebelumnya Ibu tadi sudah mengucapkan Ibu mengapresiasi ya Bu atas usulan saya. Nah jadi yang pertama yang saya butuhkan itu kan memang dukungan dari Ibu sebagai kepala sekolah di sekolah kita. Kemudian nanti Bu, saya mengusulkan sama Ibu bahan-bahan ataupun alat-alat yang digunakan untuk membuat mading nanti itu. Seperti itu Bu, nanti tujuan saya. Iya Pak. Berarti sebelum kita memasuki apa-apa aja yang dibutuhkan, coba Pak, kira-kira apa langkah-langkah yang Bapak buat agar mading itu terlaksana? Oke Bu, terima kasih Bu. Jadi kalau seandainya Bu nanti mading kita ini memang sudah ada di sekolah, nanti langkah-langkahnya saya akan berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia, Ibu Santi dan juga Ibu Dewi ya. Bagaimana membuat mading itu supaya menarik bagi siswa. Jadi nanti langkah-langkahnya saya akan membuat jadwal, misalnya kalau setiap seminggu sekali itu kita buat mading itu. Setiap kelas itu harus melampirkan informasi di situ, baik itu puisi, berita-berita, ataupun cerpen, ya. Nah, jadi memang kita agendakan Bu setiap seminggu sekali itu setiap kelas untuk membuat karya tulisnya Bu di mading agar nanti berpartisipasi dalam mengisi karya yang ada di mading kita. Iya Pak, bagus ya Pak ya. Rencananya sudah matang. Bagaimana strategi Bapak agar peminat mading banyak, peminat ini banyak disukai siswa? Ada nggak strategi lagi Pak? Iya Bu, jadi nanti strateginya ya saya akan membuat mading itu menarik ya dengan gambar-gambar, dengan warna-warna, kemudian dengan kreasi-kreasi ya yang memang bisa membuat mading itu terlihat menarik gitu bagi orang, bagi siswa untuk kiranya dapat datang ke sebentar untuk membaca mading. Jadi memang mading ini juga Bu secara langsung ya juga meningkatkan bagi siswa juga Bu, sebenarnya meningkatkan literasi juga seperti itu. Berarti Bapak buat strategi peminat mading ini biar supaya peminat mading ini biar yang menginginkan atau semakin banyaknya peminat mading ini, Bapak buat strateginya dengan sehias mungkin, secantik mungkin gitu ya Pak, ibaratnya seperti itu. Kira-kira agar strategi itu tercapai, ada nggak yang perlu Bapak saling berkolaborasi atau perlu bantuan dari seseorang gitu Pak? Ya, jelas Bu, pastilah saya membuat usulan ini nantinya akan berkolaborasi ataupun bekerja sama dengan beberapa pihak. Yang pertama, paling utama adalah pastilah Ibu sebagai kepala sekolah saya. Karena bagaimanapun dukungan Ibu memang saya sangat perlukan untuk kemajuan sekolah kita ini. Yang kedua, nanti saya akan mengajak Ibu Dewi dan Ibu Santi, karena khusus mereka adalah guru bahasa Indonesia. Kemudian nanti saya akan mengajak penjaga sekolah kita Bu, Bapak Rudi, ya, Pak Rudi itu penjaga sekolah kita, supaya dia nanti bisa untuk membantu saya merangkai ataupun membuat papan madingnya. Kemudian nanti saya juga akan mengajak
pengurus OSIS Bu, supaya nanti OSIS lah yang menjadi teladan ataupun yang menjadi motivasi atau motivator bagi teman-teman lainnya, bagi teman-teman siswa lainnya, maksudnya seperti itu. Jadi sudah nanti dilibatkan semuanya, ya mudah-mudahan nanti akan berjalan sesuai dengan rencana seperti itu. Bagus Pak. Saya lihat rencana Bapak sudah matang, sudah Bapak pikirkan siapa-siapa aja yang ingin membantu Bapak dan bagaimana penerapannya sepertinya sudah ada yang Bapak pikirkan dan terlaksana. Jadi kira-kira kapan nih Pak rencananya akan dilaksanakan? Ya Bu, terima kasih Bu sebelumnya atas dukungan Ibu, atas apresiasi Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Nah, kalau ditanya kapan hari untuk melaksanakan kegiatan ini, kalau saya rencanakan Bu minggu depan Bu. Karena minggu ini Bu, saya tadi sudah mengatakan bahwasanya saya membutuhkan perlengkapan alat-alat atau bahan yang akan nanti saya tulis di kertas, kemudian saya serahkan kepada Ibu Bu untuk memenuhi perlengkapan itu, agar minggu depan sudah bisa Bu kita mulai dalam membuat madingnya, seperti itu Bu. Ya, berarti untuk persiapannya itu di minggu depan, jadi saya masih ada waktu untuk Bapak serahkan apa-apa yang dibutuhkan dalam pembuatan madingnya kan Pak? Iya, seperti itu Bu. Kira-kira bagaimana? Kira-kira di mana Bapak buat mading itu Pak, di sekolah kita atau di daerah kita kelas 7 atau 8 atau kelas 9 agar semua dapat melihat mading itu? Oh iya Bu, terima kasih. Jadi Bu, kalau mengenai letak mading, mungkin nanti lebih baik saya koordinasi dengan wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana, biar nanti letak daripada mading itu bisa sesuai dengan tempatnya. Jadi kalau saya ditanya di mana letak posisi mading itu, kalau menurut saya Bu, diletakkan itu di sebelah pintu kantor TU Bu. Karena di situ kan ada dinding yang memang kebetulan tidak ada kreasi di situ atau tidak ada tulisan, ada gambar-gambar. Jadi bisa kita letakkan itu seperti itu Bu nanti kan saya. Tapi nanti saya tanya dulu dengan wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana. Baik Pak. Kalau saran dari saya Pak, kalau pembuatan mading itu letaknya itu tidak jauh dengan kelas-kelas yang lain. Jadi dia kalau bisa di pertengahan Pak. Jadi kelas 7 dan kelas 8 bisa melihat mading tersebut, tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Istilahnya di tengah-tengah gitulah Pak, saran dari saya ya Pak. Kira-kira Pak, setelah kita sudah bicarakan rencana, kemudian strategi, kemudian bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan, apa solusi dari pembicaraan kita ini? Ya Bu, yang pertama setelah diskusi ini saya merasa senang, saya merasa bahagia ya, karena usulan saya ini Ibu berikan apresiasi yang sangat baik. Jadi untuk kedepannya Bu, saya akan terus berupaya memajukan sekolah kita Bu, agar sekolah kita ini tidak tertinggal dari sekolah-sekolah yang lain di kabupaten kita, seperti itu Bu. Jadi hasil daripada diskusi ini intinya saya merasa senang dan bahagia. Ya Pak, saya sebagai pimpinan, saya mendukung penuh apa yang anggota saya. Jadi saya lihat apa yang dibutuhkan nanti akan disiapkan. Mungkin itu saja pembicaraan kita Pak, karena waktu saya sudah habis, saya juga mau dinas. Kira-kira ada yang lagi dibicarakan Pak? Saya rasa Bu cukup Bu, cuma ini aja. Iya. Saran saya Pak, komitmen dengan
yang Bapak kerjakan. Mudah-mudahan komitmen kita yang kita buat ini menjadi kemajuan sekolah kita ya Pak ya. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Bu. Iya Pak ya. Kalau gitu saya boleh keluar Bu. Boleh Pak, boleh. Terima kasih. Selamat siang. Ya, selamat siang. Terima kasih atas praktik coaching hari ini yang dilakukan oleh Ibu Nur Hayati sebagai coach dan juga Pak Budi sebagai coach. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan nanti kepada Pak Budi dan juga Pak Budi sebagai coach dan juga Bu Nur Hayati sebagai coach. Tapi sebelumnya saya ingin mengevaluasi hasil coaching yang sudah kita lakukan tadi. Secara garis besar, alur Tirta pada praktik coaching tadi sudah tampak semuanya, mulai dari tujuan, indikator, rencana aksi, tanggung jawab, dan dari hasil pengamatan saya bahwa Ibu Nur Hayati sebagai coach sudah mengembangkan kompetensi, yaitu mengenai kompetensi pertanyaan berbobot, karena Ibu Nur Hayati sebagai coach sudah tampak mengeluarkan pertanyaan berbobot yang dapat memancing solusi dalam menyelesaikan masalah dari coach, yaitu oleh Pak Budi. Jadi selanjutnya yaitu saya ingin bertanya kepada Ibu Nur Hayati sebagai coach, bagaimana perasaan Ibu Nur Hayati setelah melakukan coaching kepada Pak Budi? Perasaan saya senang Bu, karena anggota saya itu sudah meluangkan ide atau gagasannya dalam melaksanakan mading sehingga dapat memajukan sekolah. Jadi saya senang apabila anggota saya itu memberikan ide atau gagasan yang demi kemajuan pendidikan. Itu aja dari saya Bu. Terima kasih kepada Bu Nur Hayati sebagai coach. Jadi saya ingin bertanya kembali kepada Pak Budi sebagai coach. Bagaimana perasaan Pak Budi setelah melakukan coaching tadi? Ya, sama-sama Bu. Terima ya, Bu. kasih Pak Budi, Bu Nur Hayati. Iya Bu, sama-sama.